Oke, struktur case. Jadi struktur case ini merupakan salah satu struktur percabangan di mana yang menjadi syarat merupakan suatu nilai dari variabel. Ya, biasanya struktur case ini bisa kita gunakan untuk menyederhanakan struktur if dan else if yang bertingkat-tingkat atau nested if ya. Nah, untuk bentuk umum dari struktur case adalah case diikuti dengan ekspresi ya. Jadi ekspresi di sini adalah syaratnya di mana yang menjadi syarat adalah suatu variabel ya. Yang kita lihat adalah nilainya. Kalau nilai 1 ya, maka aksi 1 yang dilakukan. Nilainya 2 misalnya aksi 2 yang dilakukan dan seterusnya sampai nilai yang ke K gitu ya. Nah, selain dari nilai-nilai yang ada, maka kita akan menggunakan perintah otherwise-nya. Kalau otherwise-nya itu akan dilakukan aksi X gitu. Ya, jadi selain itu, selain nilai-nilai yang ada, maka akan dieksekusi adalah otherwise-nya. Kemudian kalau ada case, maka ada in case. Ini untuk contoh struktur case ya, yaitu menentukan nama hari berdasarkan inputan angka 1 sampai 7 ya. Jadi kalau 1 itu Senin, 2 Selasa, sampai 7 itu Minggu. Kalau ini menggunakan if tentunya terlihat lebih kompleks. Jadi kita bisa menyederhanakannya menggunakan struktur case. Oke, kita akan coba untuk membuat pseudocode lengkapnya. Jadi program hari ya, program untuk mencetak nama hari. Inputnya adalah hari, outputnya di sini string. Deklarasinya hari itu kan angka 1 sampai 7, berarti bertipe integer. Kemudian algoritmanya kita baca dulu hari, kemudian masuklah ke case-nya. Jadi saya sebelah ya. Case. Nah, yang menjadi syarat di sini adalah variabel hari. Kalau dia 1 Senin, 2 Selasa dan seterusnya. Berarti ekspresinya di sini atau syaratnya adalah hari. Ya. 1 maka kita cetak Senin. Ya. Kalau 2 write Selasa. 3 write Rabu. 4 write Kamis. 5 write Jumat. 6 write Sabtu. Kemudian 7 write Minggu. Ya. Kemudian selain dari 1 sampai 7 itu masuk ke otherwise-nya. Kita write misalnya salah input. Ya, kemudian ada case, maka ada
and case. Ini enggak ada tanda kutip. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Sekarang kita coba untuk programnya ya. Oke. Oke, pada bagian deklarasi hari bertipe integer, berarti int hari. Kemudian kita minta pengguna untuk menginputkan hari tadi ya, read hari. Kita boleh tambahkan keterangan di sini kepada pengguna atau user untuk menginputkan angka. Oke, selanjutnya case itu kita translasi menjadi switch. Kemudian ekspresinya adalah hari, ya, hari yang menjadi syarat. Lalu off-nya, oh iya saya kelupaan ya, di sini ada off harusnya ya. Case off. Kemudian ya, off-nya menjadi branch buka, and case-nya menjadi branch tutup. Kemudian kita tuliskan di sini semua case, ya, mulai dari case 1 sampai case 7. Jangan lupa di setiap case itu harus ada break.
Oke, case 1 sampai case 7 sudah kita buat. Otherwise, itu ditranslasi menjadi default. Oke, saya coba masukkan angka 3, maka outputnya adalah Rabu. Kalau misalnya saya inputkan angka selain 1 sampai 7, misalnya 9, maka dia akan keluar salah input. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengapa di setiap case dan default itu harus ada perintah break. Jadi perintah break ini adalah perintah untuk keluar dari percabangan. Jadi ketika hari yang kita inputkan itu sudah sesuai di salah satu case, misalnya tadi ya saya inputkan harinya adalah 3. Ketika dia cek case 1 tidak cocok, case 2 juga tidak cocok, ketika dia masuk case 3 ya, ekspresinya sesuai atau syaratnya sesuai, maka dia akan melakukan perintah mencetak Rabu. Kemudian dia break, keluar dari percabangan. Jadi untuk case 4 dan seterusnya tidak dieksekusi.